Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Latifah Riadatul Aini dan NPM 20130222047 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester Psikologi Pendidikan. Untuk soal yang pertama, apa pentingnya mengetahui perubahan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja? Jawaban saya, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap potensi dan cara belajar anak. Seorang guru harus memahami gaya belajar anak supaya dapat memaksimalkan potensi belajar anak. Memahami gaya belajar anak dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Untuk soal yang kedua, jelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dari yang belum tahu menjadi tahu, serta dari yang tidak menarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Jawaban saya, pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. Secara keseluruhan, hal ini sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri individu banyak sekali sifat maupun jenisnya. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, dan watak. Perubahan tersebut merupakan suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan sebelumnya. Namun, intinya, dari proses dan perubahan tersebut, hal yang paling penting adalah siapa yang menjadi pendidik. Bagaimana cara pendidik mengajarkan suatu pelajaran pada para peserta didik. Maka dari itu, bagaimanapun proses yang akan kita berikan kepada mereka, jadilah pendidik yang dibutuhkan oleh mereka dan jangan sampai mereka berpikir takut dengan pendidik. Untuk soal yang ketiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi dan jelaskan mengapa? Jawaban saya, ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dari dalam diri siswa tersebut, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar siswa. Ini kondisi dari lingkungan di sekitar siswa. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik atau guru. Dari faktor-faktor tersebut, yang paling mempengaruhi proses belajar adalah faktor pendekatan belajar, karena metode atau strategi pembelajaran yang diberikan oleh guru sangat berperan penting dalam proses belajar. Peran guru juga harus mampu membimbing peserta didik yang baik, supaya dapat diterima dan diteladani oleh para siswa atau peserta didik tersebut. Untuk soal yang keempat, jelaskan secara singkat karakteristik perkembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua. Jawaban saya, karakteristik perkembangan emosi pada remaja merupakan puncak perkembangan emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta. Pada usia remaja, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaian kematangan emosi dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional pada lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Pada masa ini, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu
cinta dan benci, harapan-harapan dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua, maka remaja akan rusak baik moral ataupun emosionalnya karena tidak ada pengarahan dan nasihat dan menasihatinya. Remaja akan memiliki sifat pemarah dan temperamental jikalau pada masa remaja tidak diberi pemahaman oleh orang tua ataupun gurunya. Baik, untuk soal yang kelima, bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar para peserta didik agar mereka mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat? Jawaban saya, manusia mempunyai dua belahan otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Keduanya bertanggung jawab terhadap cara berpikir dan masing-masing memiliki spesialisasi dalam kemampuan-kemampuan tertentu. Oleh karena itu, sistem pembelajaran yang kita pahami mengacu pada perkembangan kedua belahan otak kanan dan otak kiri. Keduanya sangat penting dikembangkan secara seimbang agar fungsi-fungsi belahan berjalan seimbang dan saling menguatkan. Melatih cara peserta didik berpikir adalah dengan memberikan sebuah masalah namun masih dalam lingkup materi atau pengajaran yang telah pendidik berikan. Dengan masalah tersebut, mereka akan dilatih bagaimana cara memecahkan sebuah masalah tersebut sehingga melatih mereka untuk berpikir kritis. Peserta didik pasti akan berusaha memecahkan masalah tersebut, baik itu dengan berpikir sendiri sesuai dengan kemampuan mereka ataupun dengan berkelompok. Maka dari itu akan lebih melatih berpikir mereka dalam masalah yang mereka hadapi. Dan untuk melatih mengingat dapat dilakukan para pendidik dengan melakukan pertanyaan mendadak kepada peserta didik mengenai materi yang akan diajarkan minggu lalu. Dengan sendirinya mereka akan mengingat-ingat apa yang telah mereka pelajari sebelumnya, sehingga dengan sendirinya terlatih antara berpikir dan mengingat tanpa diberitahukan apa itu berpikir dan mengingat. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal yang keenam, seberapa penting motivasi dalam kegiatan belajar, bagaimana cara memahami motivasi peserta didik yang kurang, dan bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik? Jawaban saya, motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Dalam hal ini tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Baik, berikut ini ada beberapa ide yang dapat digunakan oleh guru atau pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar anak atau belajar siswa. Yang pertama yaitu jadikan siswa peserta yang aktif, diisi dengan melakukan kegiatan atau berkreasi, menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan sesuatu dan menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, membuat standar tugas cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin, namun tidak terlalu sulit agar tidak banyak siswa yang gagal dan berakibat turunnya semangat untuk belajar. Untuk yang ketiga yaitu kurangi peluang dan kecenderungan untuk membanding-bandingkan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dan membuat pecahan di antara para siswa. Ciptakanlah metode mengajar di mana para siswa bisa saling bekerja sama. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, pemberian penghargaan seperti nilai, hadiah, dan sebagainya mungkin efektif bagi sebagian siswa atau biasanya bagi anak kecil, namun metode ini harus digunakan secara hati-hati karena berpotensial menciptakan kompetisi. Namun demikian, penggunaan metode ini dapat melahirkan motivasi internal. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, jangan mengancam siswa dengan kekerasan. Hukuman ataupun nilai rendah bagi sebagian siswa, ancaman untuk memberikan nilai rendah mungkin efektif. Namun hal tersebut bisa memicu mereka mengambil jalan pintas atau mencontek. Cukup sekian paparan penjelasan hasil UTS Psikologi Pendidikan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.